M. Fajri Rifana, pria berusia 27 tahun warga Kampung Pedorenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, hanya bisa tergeletak di lantai dan tak mampu lagi bergerak leluasa karena kondisi badannya yang mengalami obesitas. Warga pun harus menjebol dinding rumahnya agar tubuh Fajri dapat keluar dari rumah untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Bahkan, petugas damkar yang datang membantu juga tak mampu mengevakuasi tubuh Fajri, hingga akhirnya mendatangkan kendaraan forklift. Lantas, tubuh Fajri diangkat forklift menuju kendaraan bak terbuka, kemudian dibawa menuju RSUD Kota Tangerang. Ditemui pada Kamis siang, Humas RSUD Kota Tangerang, Vika S. Hayan, mengakui belum dapat menimbang tubuh Fajri. Namun, diperkirakan mencapai lebih dari 200 kg. Saat ini, Fajri telah ada di kamar rawat inap dan dalam pengawasan dokter spesialis penyakit dalam dan gizi, serta telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Pada saat datang ke rumah sakit, pasien mengeluhkan nyeri pada kaki kanan dan sejak 8 bulan terakhir berat badannya bertambah signifikan. Karena itu, selama aktivitas, Fajri hanya berbaring tiduran saja. Tindakan awal yang akan dilakukan tim dokter adalah perbaikan kondisi tubuh pasien dan belum melangkah untuk treatment penurunan berat badan. Nah, saat kami terima, kondisi pasien ini dengan keluhan mengalami gangguan mobilisasi, ya, di mana ada keluhan nyeri di kaki kanannya pasien, dan sudah lebih kurang 8 bulan pasien ini mengalami tirah baring. Ya, tirah baring itu artinya dia tidak bisa aktivitas, tapi hanya tidur saja di rumahnya. Pihak RSUD Kota Tangerang telah membentuk tim dokter khusus untuk penanganan pasien Fajri. Sedangkan untuk biaya pengobatan ditanggung BPJS Kesehatan karena pasien aktif membayar premi. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Muhammad Fajri, pria berusia 27 tahun, mengalami kelebihan berat badan sekitar 300 kg dan kemarin pada akhirnya sudah dievakuasi dari rumahnya untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit. Nah, kita akan bahas bagaimana jalannya proses evakuasi dan juga penanganan yang saat ini tengah dilakukan terhadap Muhammad Fajri ini bersama dengan narasumber siang hari ini. Sudah bergabung Pak Gufron Valveli, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang. Selamat siang Pak Gufron. Selamat siang, Mbak Vena. Ya, dan juga bergabung ada Dr. Tati Damayanti, Direktur RSUD Tangerang. Selamat siang, Dr. Tati. Selamat siang. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Arya Permana yang juga dulu sempat diberitakan karena kondisi kelebihan berat badan ya. Nah, dan kita masih menunggu Arya untuk bisa bergabung bersama kita, tapi mungkin kita ke Pak Gufron terlebih dahulu. Pak Gufron, pada saat tim BPBD Tangerang ini mendapatkan informasi soal kondisi Fajri yang butuh dievakuasi ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Vena. Jadi kita kemarin dapat informasi terkait dengan permintaan evakuasi pasien. Informasi awal seperti itu, kemudian kita lakukan asesmen ke lokasi dan ternyata memang pasien dimaksud atas nama Fajri punya kelebihan berat badan. Nah, kita melakukan evakuasi secara manual tadinya, tapi ternyata kita membutuhkan alat bantu untuk bisa membawa yang bersangkutan menuju ke rumah sakit RSUD Kota Tangerang. Oke, pada saat proses evakuasi Fajri untuk bisa dibawa ke rumah sakit, apa kemudian yang menjadi kendala? Kabarnya juga sempat menghancurkan bagian dinding rumah untuk bisa mengeluarkan Fajri. Itu seperti apa ceritanya? Iya, kebetulan memang rumahnya posisinya rumah kecil, jadi kita untuk menggunakan alat bantu, kita menggunakan forklift untuk masuk ke dalam rumah agak kesulitan, makanya kita membongkar posisi pintu masuk untuk bisa kita lalui forklift masuk ke dalam rumah sehingga evakuasi bisa berjalan lancar.
Jadi untuk pintu masuk kita bongkar hari itu. Oke. Butuh waktu berapa lama Pak Gufron pada saat itu dengan tim melakukan proses evakuasi? Kita menerima laporan sebenarnya pagi, jadi jam 8:30 pagi kita sudah ke lokasi. Kita upayakan untuk bisa melakukan evakuasi secara manual. Kita upayakan dengan bantuan dari pemerintah kecamatan, kemudian dari warga setempat. Tapi ternyata memang tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi posisi jam 17.00, sekitar jam 5 sore, kita bisa melakukan evakuasi dengan menggunakan forklift. Akhirnya kita menggunakan alat bantu. Pak Gufron, memang awalnya mendapatkan laporan dari pihak Fajri ini untuk dievakuasi, itu kenapa Pak? Jadi informasinya kita dapat dari puskesmas untuk minta bantuan evakuasi. Informasinya yang bersangkutan sakit di bagian kaki sebelah kanan, tapi karena berat badan yang bersangkutan, akhirnya dari pihak puskesmas membutuhkan bantuan dari kami untuk ikut membantu melaksanakan evakuasi. Oke. Pada saat proses evakuasi, kondisi dari Fajri ini seperti apa Pak yang dilihat? Ada yang dikeluhkan kah? Keluhan dari yang bersangkutan, karena memang posisinya tiduran, tidak mungkin karena kakinya memang lagi sakit, jadi tidak bisa bergerak. Kita bantu untuk berdiri pun tidak bisa, karena posisinya memang tidak bisa berjalan. Jadi untuk proses evakuasi memang kita kesulitannya karena yang bersangkutan punya kelebihan berat badan. Oke. Jadi kita upaya secara manual pun kita sudah upayakan, tapi tidak bisa kita laksanakan. Oke. Kita beralih ke Dokter Tati untuk melihat bagaimana sisi medis dan kesehatannya dokter. Sejauh ini observasi juga apakah sudah dilakukan terhadap Fajri dan kondisi Fajri ini sebenarnya menggambarkan apa sih dok? Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah nih Fajri, Muhammad Fajri sekarang kondisinya masih dalam keadaan sadar, konfus medis. Penanganan pasien saat ini pasien dengan morbid obes dan terdapat infeksi akibat luka karena posisi pasien yang berbaring cukup lama ya, sehingga sekarang ya dilakukan penanganan awal terhadap infeksinya terlebih dahulu, seperti itu. Dan untuk dokter gizi sekarang melakukan penanganan perbaikan diet dan nutrisi dengan memberikan nutrisi dan mikronutrien, makronutrien sesuai dengan kebutuhan dan klinisnya pasien. Seperti itu. Oke, perbaikan nutrisi ini dilakukan terhadap Fajri. Tapi dokter, mungkin dokter apa saja yang kemudian ikut dilibatkan untuk bisa menurunkan berat badan dari Fajri ini, dok? Nah ini saat ini RSUD Kota Tangerang membentuk tim penanganan pasien Fajri di RSUD yang diketuai oleh dokter spesialis penyakit dalam, yaitu dokter Marcel ya, spesialis dalam, di mana timnya ada 10 orang terdiri dari beberapa KSM, ada penyakit dalam, gizi klinis, patologi klinis, radiologi, bedah ortopedi, kulit, rehab medik, dan didampingi oleh case manager RSUD Kota Tangerang. Nah, dari hasil tim medis terkait kebutuhan dari penurunan berat badan Fajri sendiri, ini memang membutuhkan tata laksana untuk program penurunan berat badan yang yang mungkin adekuat ya, sehingga RSUD Kota Tangerang dari hasil diskusi tim penanganan Fajri ini, kami berupaya untuk sekarang mulai memproses untuk rujukan mungkin Mbak ke RSCM. Nah, seperti itu. Kami sekarang sedang saat menunggu respon dari RSCM. Karena yang sekarang kita lakukan untuk program penurunan berat badan itu melihat dari tadi kondisi ada infeksinya, kita tangani infeksi dulu, dan pemberian gizinya kita belum dapat melakukan penurunan berat badan karena tadi harus penanganan infeksi terlebih dahulu. Oke. Seperti itu. Dokter Tati, dari hasil observasi awal yang dilakukan, sebenarnya bobot dari Muhammad Fajri ini berapa? Dan informasinya ini kan peningkatan berat badannya cukup drastis. Ya,
8 bulan dokter. Ini seperti apa? Ya, betul. Betul, sejak informasi dari keluarga pasien, dari ibu, sejak 8 bulan katanya pasien ini memang tirah baring ya. Jadi ada kenaikan yang luar biasa. Jadi kalau dilihat dari berat badan sekarang mungkin lebih dari 250 Oke. kilogram. Seperti itu. Oke, baik dokter, kita masih ingin tahu sebenarnya bagaimana kondisi dari Muhammad Fajri ini sendiri, dan nanti kami juga akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan Arya Permana. Mungkin dari sebagian pemirsa masih ingat ya mengenai Pada tahun kondisi, 2016? Ya, pada tahun kondisi Arya di tahun 2016, dan sekarang penampilannya sudah berubah. Kita nanti akan dengarkan cerita juga dari Arya. Usai jeda pemirsa, kami kembali.